Selamat jumpa lagi teman-teman. Saya kali ini mau membahas bagaimana membedakan orang kemasukan roh jahat dengan orang gangguan jiwa. Pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya, terutama pada orang-orang yang sering aktif di bidang keagamaan. Nah, kalau di bidang keagamaan, stres itu karena kurang iman. Ngaco-ngaco, ngamuk-ngamuk, gejala psikotik, itu dibilangnya karena kuasa roh jahat, kemasukan setan, bahkan kesurupan sekalipun, gejala disosiatif yang kita kenal sebagai kesurupan juga katanya karena kemasukan setan. Sebetulnya saya juga tidak kompeten untuk membahas apakah ada kemasukan setan atau tidak. Saya juga tidak pernah khusus mempelajari teologi, walaupun saya pernah ikut bimbingan rohani, tetapi memang saya belajar filsafat sebagai bidang studi di S3 saya. Nah, saya nggak akan membahas itu, tetapi biasanya saya akan menjawab kepada penanya bahwa kalau memang itu kemasukan setan, ya silakan didoakan saja dulu. Kalau setannya sudah didoakan oleh banyak para pemuka agama, orang yang biasa pendoa, orang-orang yang lebih berkompeten untuk itu masih tidak keluar juga setannya, biasanya akhirnya orang yang kesurupan itu akan dibawa juga ke unit gawat darurat di rumah sakit. Nah, biasanya di unit gawat darurat akan ditangani secara medis dan akan dikonsulkan kepada psikiater jika ditangani oleh dokter gawat darurat masih terus kesurupan. Nah, sejauh ini ya, kalau saya tangani dengan cara diberikan obat-obat antipsikotik dan anti-ansietas dikombinasi, belum pernah ada yang setannya tidak berani, setannya masih tetap nggak keluar. Ya, sejauh ini sih setannya keluar semua. Ya, jadi pasiennya akan tidur sesaat, nggak lama tidurnya biasanya. Ya, kalau yang nggak sakit disuntikin seperti itu tidurnya bisa setengah hari. Ini disuntikin itu tidurnya nggak lama, setannya hilang. Saya pernah dapet yang kesurupan suaranya berubah jadi kayak nenek-nenek, suaranya berubah jadi kayak anak kecil ya. Tapi disuntikin obat-obat kita ya, obat-obat antipsikotik dikombinasi dengan anti ansietas, kebetulan sih anak-anaknya dan nenek-neneknya pergi semua tuh ya. Jadi memang penjelasannya itu semua adalah fungsi dari organ kita, yaitu organ otak ya. Sehingga saya bukannya tidak percaya bahwa ada roh jahat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita pemeluk agama Kristen, kita tahu bahwa kita ini kalau sudah dibaptis itu disebutnya anak Allah. Kalau menjadi anak Allah, jangankan anaknya Allah disengin sama setan. Anak kita disengin sama orang aja, kita udah marah. Coba bayangin, anak Allah disengin setan, masa Allah nggak marah? Sejahat apa sih tuh anak? Lah, kita aja anaknya udah narkoba, udah mencuri barang, merusak barang aja masih kita bela-belain loh. Banyak kan masih dibela-belain sama itu keluarga pasien ya, orang tua pasien. Bagaimana supaya anaknya bisa kembali ke jalan yang benar. Lah kita ini anak Allah loh. Anak Allah tapi disengin setan mulu. Kok ya bisa? Ya, Allahnya diam saja. Ya, jadi ini agak-agak kurang masuk akal ya. Bisa disantet segala macam itu. Kalau memang efektif, saya pikir mestinya santet itu dulu kita santet penjajah ya, kita santet zaman pendudukan Jepang, kita santet orang Jepang, zaman Belanda kita santet orang Belandanya yang menjajah ya. Demikian juga telepati. Saya pikir kalau telepati itu lebih efektif daripada handphone ini sekarang yang kita pakai buat merekam. Saya rasa lebih baik kita belajar telepati ya di antara kita daripada kita mesti buang-buang paket data, bayar pulsa. Saya pikir lebih murah tuh kalau kita bisa belajar telepati. Jadi memang kita mesti sedikit untuk lebih kritis ya melihat hal seperti ini. Demikian juga seperti pertanyaan, dok, dia ini gangguan jiwa karena kebanyakan belajar agama, ngelmu. Karena ngelmu dia jadinya nggak kuat, jadinya gangguan jiwa kayak gini. Lah, orang yang normal ya kalau mau belajar ya belajar ilmu fisika, biologi, ilmu sosial, ilmu bisnis. Kalau udah mulai nyari-nyari belajar agama berarti dia udah stres. Udah mulai-mulai otaknya tuh agak-agak miring, agak-agak distorsi. Sehingga dia mungkin mengalami suatu pengalaman yang gaib, mungkin mengalami halusinasi, atau berpikirnya sudah putus asa sehingga dia mencoba mencari jawaban secara spiritual dan mulai belajar agama. Jadi bukan belajar agamanya yang bikin dia itu kemudian menjadi sakit karena nggak kuat,
tetapi dari awal dia sudah mengalami mungkin stres yang berat, sehingga dia mencoba mencari jawaban atau pedoman melalui ajaran iman, melalui agamanya. Jadi demikian teman-teman sekalian penjelasan saya bagaimana membedakan orang kemasukan setan ya dengan orang yang gangguan jiwa. Semoga bermanfaat dan salam sehat jiwa selalu.